Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal PCX lagi ya. Bahas soal kegunaan dari piston jet oil. Penulis ingin bahas ini karena ada perbedaan serius ya. Ada perbedaan penjelasan apa fungsi dari piston jet oil yang ada di PCX 160. Beda penjelasan antara Honda Jepang dengan Honda Indonesia. Jadi piston jet oil ini adalah barang lama yang akhirnya muncul kembali. Jadi zaman dulu piston jet oil ini ditawarkan ya oleh beberapa pabrikan. Tahun 80-an itu ada RC80, RC80, RC100, Suzuki Crystal, apalagi ya, Tornado, Satria 120, RGR ya. Fungsinya sama, ada semprotan oli yang mengarah ke piston. Dari belakangnya piston atau ya dinding piston lah. Kayaknya sih belakangnya piston. Honda katanya TMC Block itu juga pakai jet oil ini. Penulis sendiri nggak tahu ya yang mana, tapi katanya sih Honda Beat itu pakai jet oil juga. Entah gimana ya, karena penulis nggak pernah lihat dalaman mesinnya Honda Beat yang versi pertama ya, Beat 4 tak skuter yang versi pertama. Penulis nggak tahu. Nah itu katanya sudah pakai jet oil juga. Entah mengapa hilang, nggak ditawarkan, sekarang muncul lagi di PCX 160. Kalau teknologinya bagus, kenapa yang dulu-dulu nggak pakai ya? Nggak tahu lagi lah. Hilang juga nggak bilang-bilang, moro-moro nggak ada gitu toh. Jadi fungsinya sama, pendinginan piston. Efeknya apa ya nggak jelas lah, karena nggak ada keterangan. Katanya biar tenaga nambah atau gimana gitu lah, ya nggak tahu lah habis. Yang jelas penulis yang ingin bahas ini yang di PCX 160. Di PCX 160 disebutkan bahwa endek ya duduk ya. Depan ada Ninja. Oh, perasaan endek. Banyak diperkecil apa? Lagi tarian lagi nggak enak ya. Pakai Advance Ultra, sel Advance Ultra. Jelek, olinya jelek. Not recommended ya. Ya, kembali lagi ke PCX 160. Di PCX 160 itu tenaga versi Indonesia aja ya. Kan ada kekhawatiran oktannya 12, apa aman pakai Pertalite. Nah, si bagian teknisnya AHM ini bilang, oh karena sudah ada sudah ada piston jet oil, piston oil jet.
itu aman pakai Pertalite. Nggak masalah pakai Pertalite. Jadi keberadaan dari piston jet oil ini disebut sebagai informasi ya, berapa sebagai pengaman ya, pengaman dari bensinnya pakai RON 90 itu aman katanya. Itu satu, jadi keterangannya biar oktannya biar bisa oktan bensinnya biar bisa memenuhi pakai jet oil ini. Ya tentu banyak yang nggak percaya ya, apa bener aman 100%, karena kompresi mesinnya 12. Normalnya kalau kompresinya mesin 12 itu Pertamax turbo atau minim Shell V-Power lah, itu minimnya. Nah ini kok dibilang Pertalite aman. Di penjelasan lain ada slide lain ya, slide yang sangat jarang disebut. Judul lebarannya itu informasi teknis ya. Di informasi teknis itu ada disebut bahwa jet oil fungsinya untuk pendinginan. Berkat jet oil maka efeknya adalah mengurangi knocking, mencegah knocking. Jadi knocking itu biasanya terjadi karena mesin overheat atau oktan bensinnya kurang. Biasanya kalau oktan bensin kurang itu menimbulkan panas, dan panas ini yang membuat butuh oktan tinggi. Jadi yang satu itu, yang nomor dua adalah menegah, mungkin maksudnya mencegah atau bagaimana tulisannya, tapi yang tertulis itu menegah advance timing. Timing advance atau apa lupa, nanti penulis sertakan lah. Jadi katanya disebut biar pengapiannya nggak maju. Aneh ya ini ya. Dipasangi pendingin oli kok katanya supaya biar pengapiannya nggak bisa maju. Aneh ini. Karena di website Honda sendiri nggak gitu penjelasannya, nggak gitu. Di website Honda Jepang ya, itu disebutkan bahwa jet oil ini, piston bahasa Jepangnya Pisuton Oiru Jeto gitu kalau nggak salah ya. Jadi piston oil jet, nah itu gunanya adalah untuk mengurangi knocking sama. Terus yang kedua adalah untuk untuk bisa membuat pengapian diajukan. Maaf, lupa yang terjemahannya Jepang apa. Tapi yang jelas salah satunya mengurangi knocking,
Yang salah satunya adalah membuat pengapian bisa dimajukan. Itu. Terus di apa? Di launching virtualnya Honda. Launching virtual launching PCX 160. Itu di videonya disebutkan adalah piston oil jet ini gunanya adalah untuk mengurangi knocking dan biar kompresinya bisa ditingkatkan. Jadi pakai piston oil jet ini bisa bikin mesin dingin sehingga kompresinya bisa ditingkatkan, timingnya bisa dimajukan tanpa membuat knocking. Dah, itu kesimpulannya. Media Jepang pun ngomongnya ya gitu. Piston jet oil ini tujuannya adalah mendinginkan biar kompresi bisa ditingkatkan, pengapian bisa dimajukan, sehingga efeknya adalah tenaga meningkat. Ngomongnya gitu. Iya, nanti penulis pasnya gimana soalnya penulis agak lupa-lupa nih. Ya, yang jelas versi Jepang mengatakan bahwa piston jet oil ini fungsinya adalah biar pengapian bisa dimajukan. Pengapian bisa dimajukan, kompresi bisa ditingkatkan, kapasitas mesin dibesarkan, itu adalah bisa untuk meningkatkan tenaga. Untuk bisa meningkatkan tenaga. Jadi gitu. Nah, yang di Indonesia ini aneh. Piston jet oil disebut mencegah mencegah majunya pengapian, jadi mencegah advance timing. Ini aneh ya, nggak masuk akal ya. Soalnya yang menentukan timing pengapian itu adalah ECU-nya ya, bukan tergantung dari mana-mana ya. Kalau ECU-nya nyuruh maju ya maju. Jadi kok ada disebut mencegah, ini kok aneh gitu loh. Terus yang kedua adalah piston oil jet ini katanya bisa mendinginkan mesin ya. Itu tujuannya biar bisa pakai pertalite. Nah, ini aneh juga. Omongan yang merubah oktan ini cuma masuk akal bila kompresi mesinnya tetap, terus ada masalah panas di mesin. Kapasitas mesin tetap, tapi ada masalah panas di mesin. Ada masalah knocking di mesin. Sehingga pasangi piston oil jet. Jadi misalnya yang dulu dikasih pertalite itu mesinnya jadi panas, jadi knocking. Nah, terus ada peningkatan dikasih piston oil jet biar kalau pakai pertalite tetap enak. Nah, itu baru masuk akal. Tapi ini enggak. Kompresi mesin meningkat drastis, tapi disebut alasannya gitu, piston oil jet. Sayangnya yang begini ini agak sulit dicerna ya, dibuktikan. Sulit membuktikannya karena kayak timing pengapian, siapa sih yang tahu timing pengapian standarnya PCX itu? Sulit ya. Kecuali kalau yang bengkel balap gitu, tahu oh standarnya pengapiannya segini gitu. Kita nggak bisa tahu berapa pengapian yang standar itu. Ini mau kemana gitu loh. Jadi timing pengapian standar itu jarang banget orang tahu ya. Penulis juga pernah mengumpulkan data pengapian itu sumbernya dari bengkel balap ya kalau nggak salah, bukan dari pabrikan nggak mungkin bagikan data kayak gini.
Ya, terus eh, jadi masih tetap diragukan lah apakah benar eh, PCX 160 itu aman pakai pertalite. Maksudnya aman itu adalah ketika pertalite dipergunakan 100%. Jadi sebulan pakai pertalite terus itu apakah aman gitu. Yang disebut rusak itu ya tentu kategorinya kalau mesin nggak macet mati total itu dianggap nggak rusak kalau standarnya Honda. Dan penulis pernah jumpai PCX yang pakai premium ya, PCX 150 yang pakai premium itu ya nggak bisa dibilang halus suara mesinnya klotak 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 klotak. Terus kan katanya piston oil jet ini adalah mencegah kerak ya, mencegah kerak jadi membara. Nah, masalahnya kan yang ketemu langsung dengan apa namanya, dengan pembakaran itu kan kerak. Mas yo piston didinginkan seperti apapun, kalau keraknya tebal kan tetap aja akan terjadi membara karena yang kena kan keraknya toh. Walau suhu pistonnya menurun, tapi kalau keraknya panas kan dia tetap membara. Nggak ada hubungannya dengan apa piston jet oil. Karena yang kena piston jet oil kan cuma bagian belakang, bukan bagian depan. Kalau misalnya pertalite ini bikin keraknya tebel banget, ya pasti sama saja lah akan terjadi apa namanya, pengapian dini. Ya kita lihat saja lah apa bener omongannya kayak gitu ya. Apa bener pertalite ini bisa dipakai di PCX 160. Iya repot juga lah ya. Iya namanya kayak gini itu nggak ada apa namanya pembuktiannya gitu loh. Bensin 100% dipakai touring gitu ya, nggak ada kayak gitu. Dan ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, seandainya ada apa-apa, nggak ada jaminan motornya digaransi. Misalnya mesin rusak, mesin kasar suaranya karena pakai pertalite, nggak ada jaminan kita akan diganti rugi kalau misalnya motornya jadi kasar suaranya. Karena ya namanya Indonesia, perlindungan konsumennya lemah, garansi itu sulit untuk diklaimkan. Kecuali kita bisa buat viral baru dapat apa dapat klaimnya. Kalau nggak viral ya wis katanya nunggu 1 tahun dan itu pun belum tentu di apa belum tentu di apa disetujui. Jadi ya tetaplah saran penulis kalau misalnya pakai apa namanya pakai pertalite itu jangan ya, jangan pakai pertalite. Pakai pertamax juga sebaiknya cek dulu juga, diuji coba dulu, uji coba apakah pakai pertamax itu sudah normal pembakarannya. Kalau misalnya nggak pernah ngebut, nggak punya kesempatan untuk ngebut, coba pelan-pelan. Jadi coba dari iritnya lah, pakai pertamax full 100% ya. Jadi misalnya tangki bensin dikosongin terus ganti pertamax turbo, pertamax ganti pertamax turbo dulu, ganti pertabo, dilihat kilometernya berapa, habis itu pakai pertamax 100%, dilihat kilometernya berapa, terus habis itu pakai pertalite baru berapa. Jadi ya jangan langsung ujuk-ujuk langsung pertalite, jangan ya.
untuk ngecek bensinnya layak atau enggak gimana selain kilometer. Ya dilihat kalau RPM rendah mesinnya mati-mati apa enggak. Terus kalau di RPM tinggi apa terasa kayak bunyi tik 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 gitu atau enggak. Bunyinya lumayan keras kok, kedengaran. Sama kayak bunyi truk-truknya yang NMAX ini. Nah, kayak bunyi gitunya. Ya, saking olinya elek ya. Olinya jelek makanya nggak begitu kedengaran. Itu bunyi tik-tiknya ada nggak? Lancar atau enggak? Tarikan enak apa enggak? Terus ya perhatikan mesinnya, kalau panasnya nggak wajar hati-hati. Oh iya, oli juga pengaruh ya. Menurut sarankan jangan pakai oli skuter. Jangan pakai oli yang spasnya itu banyak. Mungkin oli yang cocok itu oli yang spasnya 8 lah. 0,8. Jangan pakai oli yang TBN-nya tinggi. TBN yang sekitar 8. Jadi TBN-nya 8, spasnya 0,8. Kira-kira kayak gitulah. Jangan pakai oli matic ya. Oli matic itu anunya tinggi, apanya? Spasnya tinggi. Ya walau nggak tinggi, kadang-kadang tetap ya aditif olinya kebanyakan, aditif apa kebanyakan, keraknya jadi banyak. Ini mobil dan lampu belok kan pakai putih, goblok orangnya itu. Bodoh ya. Bukan gaya, bodoh tadi. Sama sekali nggak keren. Ya, wes apa ya? Oli kalau bisa ya jangan coba yang terlalu encer dulu, kan ngomongnya 10W30. Coba juga 10W40. Terlalu encer enggak? Terlalu encer itu taunya dari mana? Ya ketika dipakai kenceng. Ketika dipakai kenceng enak enggak? Coba juga yang pakai lebih kental 20W50. Enggak usah ngurusi. Ya, enggak usah ngurusi aturannya pabrik. Ya coba 10W40 dulu lah, karena anjurannya ke 10W30. Kalau penulis ini kan olinya harusnya itu 10W40. Coba pakai 10W40 gak awet, belas gak awet. Awetnya pakai 20W50. Yang belakangnya 50 yang awet. Belakangnya 40 gak awet. Penulis ya jelas nggak berani pakai yang belakangnya 30. Kalau misalnya ya bensin di sekitar apa, di sekitar rumah nggak ada Pertamax turbo gitu dan merasa pakai pakai Pertamax kurang, coba buat Semenite. Biayanya kira-kira 20.000 untuk beli kabelnya. Itu sudah lebih dari cukup kalau untuk satu motor. Buat Semenite-nya ukuran diameter 6 cm, tingginya kira-kira 2 cm. Kalau enggak gitu ya bisa pakai pro kapasitor, produk buatannya penulis. Sedikit bantu lah kalau pro kapasitor itu. Bisa bisa nurunkan kebutuhan oktan, pembakaran juga jadi makin bersih. Ya kayak penulis ini kan dulu waktu premium nggak dihapuskan, ya pemerintah ini asem tenan ya. Premium dihapus, wah, padahal enak pakai premium. Pakai premium itu penulis tiap hari kebut-kebutannya 42 km per liter ya. Eco riding bisa 50 km per liter. Sak terus materi sak kebut-kebutannya 42 km per liter. Ini sekarang kalau kebut-kebutan ya nggak ngebut-ngebut banget tapi ya kira-kira kayak tadi itu. Ini 37,8 km per liter.
Sak ngirit-ngirit 45 km per liter. Jadi motor ini aslinya lebih bertenaga, lebih ngirit, pakai premium. Tapi pakai pro kapasitor itu sudah cukup mepet ya. Sudah apa? Sudah limit. Terus kalau dilepas pro kapasitornya, iya penulis nggak yakin aman pakai premium di NMAX ini. Pakai pertalite mungkin ya, minimnya itu pun juga pastinya sangat nggak maksimal. Karena ya pertalite-nya itu pasti keraknya banyak, lebih banyak daripada Pertamax atau Pertamax Turbo. Tenaganya nggak ada, olinya lebih banyak. Iya pasti keraknya banyak ya. Ya apa, penulis juga pengalaman punya motor dibuat sangat irit ya, Suzuki Spin. Enak kalau sudah pakai pro kapasitor, pakai cuma 2 ya. Kalau di NMAX ini 3. Nah itu pakai 2 itu udah enak guys, lepas di selang bensin sama di kabel busi. Sudah apa namanya, sudah pas gitu loh, tarikannya enak, suaranya enak, kencang juga. Tapi begitu dilepas, aduh wis hancur langsung ya, nggak nyangka lah segitu ekstrimnya ya. Jadi kan penulis ngelepas itu tujuannya untuk dyno, dilepas nggak sadar, waduh suaranya kasar, bawah itu kayak nggak ada tenaganya, kayak ada mesinnya itu mati-matian. Di RPM tinggi jadi bunyi titik-titik, jelas berkurang lah banyak tenaganya. Terus boros, pastinya boros. Nyampe kantor suara mesin, aduh kemelotakan, jelas banget lah bedanya. Nah, khawatirnya kalau pakai di PCX ya, tanpa apa-apa, pakai pertalite, yes, pasti kayak gitu, pasti kemelotak gitu. Apalagi kalau sampai pakai knalpot racing, pakai filter Aerox, waduh makin hancur pastinya. Sudah bensinnya apa, sudah kompresinya 12, pakai knalpot racing, pakai filter Aerox, businya juga busi dingin, bisa dipastikan kemelotak ya mesinnya ya. Untuk RPM tinggi juga resiko banget knocking, walau businya busi dingin, kalau ada kerak ayo sama aja. Busi dingin itu kan artinya dia apa, bikin mesin lebih dingin. Tapi kalau mesin lebih dingin itu artinya apa? Ada kemungkinan kerak itu nggak bisa dilepas. Jadi kerak itu bisa hilang secara otomatis dari busi ya, ketika suhu mencapai suhu ideal, suhu terlepasnya kerak. Jadi kalau panas tinggi itu ada efek kerak lebih mudah lepas. Tapi ya gitu juga, sebelum lepas keraknya bisa membara dulu. Nah kalau bensin yang dipakai dan oli yang dipakai itu jelek, oli yang sepasnya banyak, bensin yang bikin kerak banyak, dan oktannya kurang, ya maka resiko knockingnya makin besar, bisa rusak mesinnya. NMAX yang baru juga begitu ya, 11,6 kalau nggak salah ya, 11,6/1 ya kompresi mesinnya. Itu juga lebih sensitif itu. Ya wis lah gitu aja.
Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.